Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Praktikum kali ini ialah mengenai peralatan kandang unggas. Adapun maksud dan tujuan praktikum, yang pertama mengetahui jenis dan bentuk dari peralatan kandang unggas. Yang kedua, dapat mengetahui kegunaan dari peralatan kandang unggas. Mari simak penjelasan berikut. Kandang adalah struktur atau bangunan tempat hewan ternak dipelihara. Kandang memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer kandang sebagai tempat tinggal unggas agar terlindungi dari iklim, gangguan hewan liar, pencurian, dan untuk memberikan rasa kenyamanan agar terhindar dari stres. Sedangkan untuk fungsi sekunder kandang sebagai tempat bekerja peternak dan untuk mengendalikan produksi. Kandang open house. Kandang open house memiliki dinding yang terbuka, umumnya terbuat dari kayu atau bambu. Karena memiliki dinding yang terbuka, kandang ini cenderung memiliki sirkulasi udara yang bebas. Hal ini mengakibatkan ternak dapat terpapar udara bebas. Ternak yang ada pada kandang ini terlindungi dari iklim luar, tetapi kondisi tersebut kurang dapat dikendalikan. Akibatnya, ternak dengan kandang terbuka rentan terhadap berbagai penyakit akibat perubahan udara. Namun, kandang tipe open house ini memiliki biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kandang closed house maupun semi closed house. Semi-closed house. Semi-closed house atau bisa disebut juga kandang modifikasi merupakan sistem kandang yang diadopsi dari kandang closed house. Kondisi dinding kandang modifikasi ini tertutup rapat dengan menggunakan tirai dan plafon yang diatur secara tertutup. Hal ini bertujuan untuk vakum udara. Bisa juga ditambahkan kipas atau fan guna menyedot angin. Kandang tipe closed house. Kandang tipe closed house biasanya terbuat dari bahan-bahan permanen seperti besi yang dilengkapi atap plafon. Bahan permanen seperti besi dipilih untuk melindungi berbagai alat peternakan yang terdapat di dalamnya. Pada kandang closed house menawarkan sirkulasi udara yang nyaman. Peternak dapat mengatur suhu udara yang diinginkan menggunakan berbagai peralatan yang terdapat di dalam kandang. Bila suhu udara terlalu panas, peternak dapat menggunakan cooling system yang ada untuk mendinginkan suhu di dalam kandang. Kandang closed house juga menawarkan higienitas tingkat tinggi. Ternak terbebas dari kontak dengan lingkungan luar dan artinya bebas dari segala ancaman penyakit. Pembuatan kandang ayam tertutup atau sistem closed house membutuhkan biaya yang relatif jauh lebih mahal daripada kandang terbuka. Peternak perlu membeli beberapa bahan-bahan permanen seperti besi, plafon, dan berbagai peralatan pendukung sirkulasi udara dalam kandang seperti pendingin dan kipas angin. Tetapi, biaya yang mahal ini menjanjikan suatu keuntungan berlipat karena produksi ternak akan meningkat dan angka kematian ternak akibat berbagai penyakit dapat ditekan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peralatan kandang. Unggas yang dipelihara dalam kandang memerlukan pelengkap pendukung berupa peralatan kandang. Hal ini bertujuan agar proses produksi berjalan lancar, guna menghasilkan performa ayam yang optimal dalam memproduksi daging maupun telur. Kira-kira apa saja ya peralatan kandang yang dapat mendukung proses produksi unggas? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Tempat pakan. Tempat pakan unggas terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Pada dasarnya berbentuk bulat atau round dan berbentuk memanjang atau true. Umumnya, bahan tempat pakan terbuat dari plastik, seng, paralon,
dan bambu. Bentuk tempat pakan yang bulat ada yang konvensional dan otomatis. Untuk yang konvensional disebut dengan round feeder atau hanging feeder dengan ukuran 1 kg, 3 kg, 5 kg, 7 kg, dan 10 kg. Namun, yang lebih sering digunakan adalah ukuran 3 kg, 5 kg, dan 7 kg. Sedangkan tempat pakan unggas yang berbentuk memanjang jarang digunakan. Hal ini dikarenakan kurang praktis dan memakan tempat. Biasanya, bentuk tempat pakan yang memanjang ini digunakan pada peternakan tradisional seperti peternakan ayam kampung. Kemudian, ada tempat pakan ayam untuk DOC yang berbentuk baki atau disebut juga dengan feeder tray. Feeder tray ini memiliki kekurangan, yaitu pakan seringkali tercampur dengan sekam atau kotoran, sehingga harus selalu dibersihkan. Tempat minum. Seperti halnya tempat pakan, tempat minum juga terdapat berbagai bentuk dan ukuran. Tempat minum yang berbentuk bulat atau round waterer atau yang disebut juga dengan drinker bell terdapat berbagai ukuran, yaitu 600 ml, 1 liter, 1 galon, dan 2 galon. Bentuk tempat minum bulat ini ada yang otomatis maupun konvensional. Selain bentuk bulat, tempat minum ada pula berbentuk cup, nipple, dan kombinasinya. Alat pemanas atau brooder. Alat pemanas atau brooder digunakan sebagai indukan untuk menghangatkan tubuh anak ayam. Hal ini bertujuan agar suhu tubuh anak ayam sesuai dengan suhu lingkungan. Alat pemanas ini terdiri dari berbagai bentuk sesuai dengan sumber bahan bakarnya. Terdapat alat pemanas bersumber minyak tanah dan lebih dikenal dengan sebutan semawar. Kemudian ada alat pemanas yang bersumber dari gas atau dikenal dengan sebutan gas solek. Dan terakhir ada juga alat pemanas yang bersumber dari batu bara. Sarang atau nest. Sarang digunakan ayam petelur untuk meletakkan telur tetas. Hal ini bertujuan agar telur tersebut tidak retak atau pecah. Ada beberapa macam bentuk sarang. Yang pertama, single nest. Single nest adalah sarang yang mempunyai satu lubang di mana satu sarangnya disediakan untuk 3 sampai 5 ekor ayam. Kedua, ada community nest. Community nest adalah sarang yang ukurannya 60 x 240 cm yang tiap sarangnya digunakan untuk 35 ekor ayam. Ketiga, ada the rollaway nest. The rollaway nest adalah sarang yang tidak berbeda dengan single nest atau community nest, tetapi menggunakan kawat atau bahan lainnya yang ditempatkan di bawahnya dan letaknya sedikit miring, sehingga telur dapat menggelincir ke belakang. Sarang ini biasanya dihubungkan dengan ban berjalan yang dapat membawa telur dari kandang ayam menuju ke kamar pengumpulan atau penyimpanan telur. Tempat telur. Tempat telur ini ada yang berbentuk rak atau egg tray dan ada juga yang berbentuk ranjang. Egg tray terbuat dari plastik atau kertas tebal yang khusus dengan kapasitas 30, 36, 42, dan 54 butir. Selain itu, ada juga tempat bertelur yang berbentuk keranjang. Biasanya juga terbuat dari plastik ataupun kawat. Alat pemotongan paruh atau electric debagging. Kegunaan alat pemotongan paruh yaitu untuk mengurangi sifat kanibalisme dan efisiensi ransum. Pemotongan paruh dilakukan pada ayam petelur dan tidak dilakukan pada ayam broiler. Hal ini dikarenakan periode pemeliharaannya relatif singkat dan sifatnya yang lamban. Pemotongan paruh dilakukan pada ayam petelur umur kurang dari 1 minggu, 10-14 minggu, dan diulang kembali bila paruhnya tumbuh menjelang ayam sebelum bertelur.
Alat pemotongan paru ini menggunakan panas dengan suhu 1500 derajat Fahrenheit. Keranjang ayam. Keranjang ayam terdiri dari dua model. Ada yang khusus untuk DOC dan ada yang khusus untuk pengangkutan ayam dewasa. Mesin tetas. Mesin tetas merupakan alat bantu untuk menetaskan telur tetas sebagai pengganti induk ayam. Keuntungan penetasan telur dengan menggunakan mesin tetas antara lain, tingkat keberhasilan penetasan lebih besar. Kalaupun ada telur yang tidak dapat menetas karena bibit mati atau tidak dibuahi oleh pejantan, maka telur tersebut dapat dipisahkan dan masih cukup baik untuk dimakan. Kemudian, dengan menggunakan mesin tetas, telur dapat ditetaskan terus-menerus tanpa dipengaruhi oleh musim atau cuaca. Selanjutnya, anak ayam yang telah menetas dapat lebih terjamin kelangsungan hidupnya. Dan terakhir, induk ayam tidak perlu berhenti dalam memproduksi telur ayam yang diakibatkan oleh masa pengeraman. Mesin tetas modern ataupun mesin tetas konvensional pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu lemari mesin tetas, tempat menyimpan telur, sumber panas, pengatur suhu, dan pengatur kelembaban. Perbedaan spesifikasi mesin tetas modern dan mesin tetas konvensional antara lain, kapasitas telur mesin tetas modern dapat menampung 5.000 sampai 100.000 butir. Sedangkan mesin tetas konvensional hanya dapat menampung rata-rata 100 butir. Bahan kotak mesin tetas modern biasanya terbuat dari stainless steel atau kayu. Sedangkan untuk mesin tetas konvensional biasanya terbuat dari kayu, triplek, dan melamin. Dan untuk lampu mesin tetas modern biasanya menggunakan sumber panas yang berasal dari kumparan atau elemen dari arus listrik. Sedangkan untuk mesin tetas konvensional biasanya berasal dari nikelin, lampu, cempor atau lampu teplok, dan kombinasinya. Kemudian, untuk tempat pengeraman penetasan pada mesin tetas modern, setter dan hatchernya terpisah, sedangkan mesin tetas konvensional, setter dan hatchernya bersatu. Proses pembalikan telur pada mesin tetas modern dilakukan secara otomatis, sedangkan pada mesin tetas konvensional dilakukan secara manual. Untuk pengaturan suhu pada mesin tetas modern dilakukan secara elektrik, sedangkan untuk mesin tetas konvensional dilakukan secara termostat. Pengaturan kelembaban pada mesin tetas modern dilakukan secara elektrik dengan sprayer, sedangkan untuk mesin tetas konvensional dibantu oleh baki air. Mesin pencabut bulu. Mesin pencabut bulu ayam merupakan inovasi terbaru untuk memudahkan dalam pengerjaan pencabutan bulu. Mesin ini memiliki kapasitas 12-15 kg per menit. Umumnya, mesin ini terbuat dari stainless steel. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar!